Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga teman-teman, bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Amin. Share lagi aktivitas keseharian aku. Aku mulai dari pagi hari sekitar jam setengah 6. Aku keluar dari kamar dan langsung ke dapur ya. Pertama kali aku ngidupin lampu dulu karena masih agak remang-remang gitu. Nggak gelap-gelap banget kalau di sini ya. Kalau udah setengah 6 udah bisa dibilang terang sih, kadang-kadang malah mataharinya udah mulai muncul. Tapi karena beberapa hari ini memang sehari-harinya tuh sering mendung, makanya jam segini belum ada matahari ya. Langsung aku buka pintu dan ngebersihin meja. Terus ini aku juga mau nyalin nasi di pot magicom karena magicomnya mau dipakai buat masak. Jadi nasinya aku pindahin dulu ya. Dan untuk di bawah tudung saji ini aku ambil aja makanannya yang udah sisaan. Masih ada ayam yang aku masak kemarin itu masih ada satu biji, satu potong. Dan kalau yang lainnya tuh udah nggak ada lagi yang bisa dimakan ya. Terus ini nasinya aku tutup aja dulu di meja. Nggak lupa juga aku lap-lap mejanya karena biasanya basah ya, bekas air atau sebagainya. Kadang-kadang anak-anak tuh kalau habis makan ada air-air tuh nggak bakalan ngelap meja. Jadi ya udah kita lap dulu. Lanjut aku mau masak air ya bun, buat biasa seperti biasa ya, bikin kopi buat Pak Su dan Mama. Aku masak airnya agak banyak, sekalian mau ngisi termos air panas juga. Untuk air di termosnya ini aku masukin aja ke sini biar dipanasin aja sekalian ya. Lanjut aku ke kulkas bun, ini aku mau ngambil apa aja yang mau aku masak. Jadi aku kalau ke kulkas itu ngambil apa-apa bawa baskom ya bun, atau bawa apalah sebagai wadah. Dan karena kalau aku ambil nggak pakai baskom gitu repot bawanya ya, karena kotak-kotak ini terkadang kita nggak tahu apa aja yang bakal dimasak gitu, jadinya kadang bisa banyak yang dibawa, dan kalau kebanyakan tuh ya pastilah penuh gitu kan, dan takutnya daripada jatuh pecah bikin pekerjaan baru lagi. Makanya ini aku bawa aja baskom ke sini. Untuk bumbu-bumbunya kayak jahe, kunyit, serai ataupun apa aja yang diperlukan itu aku nggak bawa wadahnya ya bun. Aku bawa wadah kecil seperti ini dan aku tuh ambil isinya aja. Nah setelah selesai aku langsung ke dapur lagi. Hari ini aku mau masak dua macam ya bun, mau masak ikan dan juga ayam. Ayamnya ini mau aku masak dan aku simpan di kulkas buat besok karena besok aku mau belanja ke pasar, mau food prep. Dan kalau food prep itu nggak bakalan sempat masak ya bun. Yang pasti kalau udah paginya ke pasar terus pulangnya food prep, yang ada tuh lumayan capek gitu ya. Makanya aku usahakan masak dulu hari ini supaya besok itu tetap ada lauk dan aku tuh nggak keteteran gitu bunda. Sebelum aku masak nasi ini aku cuci dulu apa aja yang mau aku pakai ya. Sendok nasinya udah aku cuci, wadahnya juga, wadah ngerendamnya juga. Kenapa sendok nasi itu direndam? Supaya nggak kering ya bun. Kadang-kadang kalau nggak direndam itu kering di sendoknya itu kok kayak nggak enak banget buat nyendokin nasi lagi. Makanya selalu direndam di air bersih gitu ya. Dan pot magicomnya juga aku cuci. Lanjut aku nyuci beras. Ini aku mau masak nasi. Aku masak nasi hari ini, nasi aku aja karena nasi mama masih ada. Aku nyuci berasnya itu 3 kali ya bun. Setelah nyuci 3 kali, aku bilas 1 kali lagi tanpa diaduk. Setelah itu baru aku kasih air yang buat masaknya gitu ya. Aku masih pakai takaran jari ya bun, kurang lebih 1,5 ruas jari gitu airnya kalau aku ya, berasnya aku, karena aku pakai beras pulen.
Aku juga pakai daun pandan ya seperti biasa supaya wangi gitu ya bun. Lanjut, ini air panasnya udah mendidih, aku mau bikin kopi dulu untuk bakso dan mama. Kalau untuk mama aku bikin kopinya nggak penuh ya, karena itu permintaan mama, supaya katanya nggak terlalu banyak minum kopi, karena beliau itu kalau sekarang pagi ini minum kopi, ntar kalau pulang dari pasar tuh kan biasanya aku beli kue ya, dan mama tuh biasanya ngopi lagi gitu bun. Makanya ini kalau pagi mintanya nggak mau full gitu ya, supaya nggak terlalu banyak jadi hitungannya minum kopinya. Udah kelar bikin kopi, aku antar dulu ke meja dan aku tutup buat masing-masing. Kalau yang tutup pink itu punya mama, dan yang tutup biru itu punya Pak Su. Kenapa aku pisahkan dan dibedakan tutupnya? Takutnya kalau ketuker ya, karena gelasnya tuh sama gitu bun. Dan kadang kan kita lupa ya naruh gelasnya itu di mana gitu. Kadang-kadang Pak Su tuh bisa naruh gelas kopinya tuh dampingan sama gelas kopi mama gitu bun. Makanya kalau udah diminum kan nggak tahu ya mana lagi punya siapa gitu. Makanya tutupnya dipisah, dibedain warnanya. Lanjut, aku mau ngisi termos air panas. Alhamdulillah udah selesai, dan kopi gulanya aku kembalikan ke tempatnya. Lanjut, ini aku ke sebelah sini ya buat ngeluarin apa aja yang aku ambil tadi di kulkas. Ada kecamba, aku mau masak kecamba, terus ada cabai keriting juga karena hari ini aku mau masak serba cabai. Pokoknya semuanya tuh di balado gitu bun ya, yang simple aja. Nasinya aku pindahin ke pot magicom, ini udah mateng. Mau aku pakai magicom aja ya masaknya biar cepet, karena biasanya kalau pagi satset harus cepet banget karena bakso kan mau bawa bekal, dan juga sebagai penghematan gas ya, karena gas sekarang tuh kadang bisa susah didapat gitu bun. Agak sulit lah ya, walaupun agennya sih sebenarnya banyak, tapi kalau datangnya tuh kadang bisa 2 minggu baru datang gitu bun. Gak tau lah kenapa gitu ya, yang pasti aku menghemat aja sebisa mungkin dengan pemakaian gas gitu. Kalau di Palangkaraya di tempat aku ini enaknya air nggak bayar ya bun, nggak pakai PDAM, jadi pakai air dari dalam tanah ya, sumur bor. Naiknya itu pakai mesin air Hitachi gitu bun. Jadinya yang dibayar tuh hanya listriknya aja. Alhamdulillah lah ya, lumayan menghemat, karena aku dengar-dengar di beberapa tempat kalau bayar air juga itu lumayan ya duitnya. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya tadi udah aku kupasin bawang-bawangnya ya bun. Stok bawang kupas aku tuh memang lagi nggak ada, makanya tadi aku kupasin dulu. Dan ini karena bahan-bahan masaknya ini mau aku blender aja bumbunya, jadi aku potong-potong kecil-kecil dulu ya, karena blender aku tuh kayaknya pisaunya udah mulai tumpul gitu bun. Kalau terlalu besar tuh kayak nggak mau hancur gitu, makanya ini aku potong-potongin dulu supaya lebih mempermudah ya. Aku kehabisan bawang putih nih bun, sisa sedikit, makanya ini dibagi-bagi karena aku mau masak beberapa macam ya. Aku mau masak telur juga buat sarapan, terus masak ayam juga, terus ngebalado ikan juga. Jadinya ini bawang putihnya minim banget. Untuk satu jenis masakan tuh aku bisa pakai cuma 2 bawang putihnya. Mau nggak mau ya, karena bener-bener habis bun. Makanya besok aku harus belanja dan beli bawang putih juga. Ayamnya mau aku cuci dulu ya bun, ini tadi udah lumayan misah, udah aku rendam sebentar dan aku cuci. Sebenarnya ini udah bersih, tapi tetap ya kalau mau dimasak itu pasti dicuci dulu. Dan mau aku rebus ya bun, seperti biasa direbus sebentar. Nggak lupa aku kasih garam ya, biar nggak hambar gitu jadinya. Kasih garamnya sedangan aja, nggak terlalu banyak juga, yang penting jangan sampai ayamnya itu hambar. Lanjut, ini aku mau sambil ngerebusin telur juga, aku mau masak telur buat sarapan ya, karena ayam itu untuk besok dan ikannya
nggak banyak, cuma cukupan untuk siang dan sore, makanya ini aku tambahin pakai telur. Nah, telur ini mau aku balado juga, pokoknya hari ini serba balado ya bun. Sambil aku nungguin rebusannya, masakannya, aku mau cuci piring dulu sedikit. Ada beberapa ini ya, nggak terlalu banyak juga karena ini udah sisaan. Makanya ini aku cuci dulu daripada aku bengong ya bun. Dan kalau udah kerja begini, kalau udah duduk lama bengong itu yang ada bakalan males kalau aku sih ya. Makanya kalau kerja itu lebih baik lurus-lurus kerja aja gitu bun kalau aku. Supaya nggak tumbuh males gitu. Karena kalau udah terlanjur duduk tuh malah yang ada kesiangan dan tambah kesiangan gitu. Bunda, jangan salfok sama suara aku yang berat ya. Ini aku dubbingnya pagi. Setelah aku sholat subuh aku langsung dubbing. Karena tadi malam tuh mau ngedubbing tuh gak sempet gitu bun. Sampai aku tuh cari waktu di sampai jam 10 malam tuh gak ada waktunya dubbing, bener-bener sibuk. Makanya ini aku dubbingnya pagi hari. Jadi mohon maaf ya kalau suara aku tuh masih suara bantal. Mohon maaf banget ya, mudah-mudahan bunda-bunda nggak terganggu ya sama suaranya. Ayamnya udah selesai ya bun, udah aku cuci juga tadi, udah aku bersihin lagi. Dan ini telurnya aku pindahin ke kompor sebelah sini. Aku mau mulai masak ayamnya. Bumbunya bumbu cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, pakai kemiri gitu ya bun. Ini mau aku masak aja. Dan karena tadi aku ngeblendernya pakai air, jadinya ini mau dikeringin dulu. Kenapa aku ndak ngeblender pakai minyak? Kadang kalau ngeblender pakai minyak itu kebanyakan minyaknya gitu ya bun, kalau menurut aku. Karena ini kan aku pakai blender yang besar ya, yang untuk jus itu. Karena untuk bumbunya kalau blender aku tuh udah kayak gimana ya, kemarin aku beli kan udah bukan bawaan waktu aku beli blender gitu ya, tapi aku belinya tuh udah pisah karena yang bawaannya itu udah rusak karetnya gitu bun. Aku cari karet yang ngepas tuh nggak pernah dapet. Akhirnya aku beli wadah apa sih namanya, wadah bumbunya itu, wadah penggiling bumbunya itu aku beli lain gitu kan. Dan cocok sih, bagus aja ternyata, tapi kayak kurang apa sih, kayak kurang halus gitu loh bun, bumbu-bumbunya. Makanya aku biasanya kalau ngeblender bumbu ya adalah pakai ini aja. Apalagi kalau besar-besar, apa maksudnya, bukan besar-besar tapi agak kayak ada kemiri gitu ya, karena kalau pakai yang kecil itu kemirinya nggak mau hancur bun. Makanya udahlah aku pakai yang untuk ngejus itu aja, gelasnya. Dan aku tuh lama nggak pernah ngejus ya, karena udah nggak bisa dipakai buat ngejus itu wadahnya, kan udah sering dipakai buat cabai gitu bun. Sambil aku mau gorengin ikan. Nah, ini ikannya tadi udah aku marinasi karena mau dibalado. Ini aku marinasinya pakai garam dan micin aja, terus aku goreng gitu ya. Nah, ini untuk bumbunya tadi ini udah kering, terus aku kasih minyak. Setelah mateng bumbunya, aku masak, baru aku masukin ayamnya. Ini serba cemplung ya bun, nggak ribet-ribet masaknya, tinggal diaduk dan dikasih air, udah dibiarin gitu aja. Sebenarnya aku mau bikin ini agak menyusut, tapi karena besok bakalan aku panasin lagi, jadi aku biarin aja kuahnya agak banyak kan nanti ya. Aku kasih air asam ya bun supaya nggak amis. Dan ini ikannya udah mulai mateng. Lanjut aku mau goreng ikan trip kedua. Oh ya bun, ini videonya hari ini panjang ya, dan bisa dibilang panjang banget karena aku tuh mau mecahin videonya jadi dua tuh bingung ya, mau dipecah di mana karena menyambung satu sama lainnya. Dan kalau dihapus juga udah beberapa banyak malah aku hapus. Ini kalau aku masukin semua lebih dari 25 menit ya bun.
tapi akhirnya aku buang beberapa yang sekira bisa aku buang, yang nggak terlalu bagus lah ya. Makanya ini jadinya sekitaran di 19 menitan gitu bunda. Mohon maaf ya bun, mudah-mudahan bunda-bunda nggak bosen nontonnya, dan mudah-mudahan malah tambah asik kalau panjang ya. Ayamnya udah selesai bun, ini lanjut aku mau masak kecambah. Nah, masak kecambah itu tinggal dioseng aja bawang merah, bawang putih, cabenya. Terus aku kasih air, aku didihin dulu airnya ya, baru dimasukin kecambahnya. Jadi nanti makanin sayur kecambahnya itu masih ada sedikit kres-kresnya gitu bun. Setelah kecambahnya masuk itu aku biarin sebentar aja sampai airnya mendidih merata. Udah gitu aja. Nggak lupa dikasih perintilannya ya, kayak garam dan teman-temannya itu. Ikan udah selesai digoreng, lanjut aku gorengin telur. Nah, ini telurnya tadi udah aku tusuk-tusuk ya bun, pakai tusuk gigi. Karena kalau setahu aku kalau telur itu digoreng nggak ditusuk-tusuk itu bisa meletus-letus gitu bun. Makanya itu aku cucuk-cucuk dulu pakai tusuk gigi atau apalah, kadang bisa pakai garpu. Cuma kalau pakai tusuk gigi itu tidak merusak telurnya gitu ya, nggak bikin pecah telurnya karena kan dia tajam. Lanjut ini aku mau ngebalado ikan gorengnya tadi udah selesai. Ini bumbunya semua pokoknya serba di serba di blender. Dan untuk aku masak ikannya tuh ternyata aku nggak ngerekord ya bun, dan udah jadi ikannya masya Allah, pokoknya udah nggak tahu lah, aku sampai lupa. Waktu aku udah selesai ngangkat aku baru tahu kalau HP aku tuh ternyata off gitu bun. Kameranya off gitu ya, kesel banget gak sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Makanya ini masih ada masakan telur yang masih bisa aku videoin. Alhamdulillah ini telurnya udah mateng ya, pokoknya semuanya hari ini serba cabe ya bun. Nah, aku tuh masih punya mie satu bungkus, tiba-tiba dapet gitu ya di tempat penyimpanan, masih kadaluarsa di bulan 4 2025. Makanya ini aku masak aja, dan ternyata mama tuh mau juga gitu pun. Makanya ini satu bungkus aku bagi dua, karena ini kan mie isi dua ya. Gak sanggup juga aku kalau makan sendiri. Di kompor sebelah sini tuh nasinya mama ya bun, jadi mama tuh masak nasi, ternyata nasi mama tuh habis. Aku pikir tadi tuh nasi mama tuh masih ada gitu, aku nggak ngecek juga karena mau cepet. Mie-nya udah kelar masaknya, untuk bumbunya ini aku masukin ke dalam mangkok aja. Dan ini pokoknya masak mie-nya ala kadar banget gitu ya bun, nggak yang ribet-ribet banget. Biasanya aku tuh kalau masak mie ya pakai cabai lah, pakai tomat, pakai bawang, daun bawang dan sebagainya. Tapi kali ini enggak, pokoknya aku mau cepet aja gitu karena habis ini aku tuh mau nyuci. Tapi untuk nyuci hari ini enggak aku videoin ya bun. Nah, ini aku mau makan dulu. Alhamdulillah ini mie-nya jadinya banyak ya bun, jadi makanya aku bagi dua sama mama. Nah, itu di hadapan aku tuh ada mama ya bun, makan juga, tapi mama tuh nggak mau direkod. Katanya aku aja, ya udah, makanya ini kelihatan aku aja yang makan. Alhamdulillah. Oke deh bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur bunda-bunda semua yang lagi ngerjain pekerjaan rumah tangga. Yuk kita sama-sama semangat ya bun. Aku juga dapat semangat dari bunda-bunda semua. Makasih buat semuanya. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.